Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova HP, NIM 1914 080003. Saya dari kelas Tadris IPA Fisika A dengan mata kuliahnya Biofisika. Pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang biomekanika. Nah, materi yang pertama, kita harus tahu apa sih pengertian biomekanika. Nah, secara etimologi, biomekanika terdiri dari dua kata. Biomekanika ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yang mana bios artinya kehidupan dan mekanik artinya mekanika. Sedangkan menurut para ahli, biomekanika ini diartikan sebagai ilmu yang mempelajari mengenai gaya-gaya internal dan eksternal dan bekerja pada tubuh manusia, sehingga akibat-akibat dari gaya yang dihasilkan. Ini menurut Hay. Selain itu, Herbert Hertz mengemukakan pendapatnya, biomekanika ini adalah bidang ilmu mengenai struktur dan sistem biologi dalam pengertian metode biomekanika. Nah, jadi kesimpulannya adalah biomekanika ini adalah ilmu yang mempelajari sistem biologi, terutama struktur dan fungsinya, dengan menggunakan metode yang berasal dari mekanika yang berkaitan dengan efek yang dimiliki gaya pada gerak tubuh makhluk hidup. Kesimpulan atau pengertian dari biomekanika. Materi yang selanjutnya, manfaat biomekanika. Manfaat dari biomekanika ini yang pertama adalah meningkatkan kinerja manusia. Dengan adanya biomekanika ini, kinerja manusia dapat ditingkatkan dengan berbagai cara. Gerak yang efektif akan melibatkan faktor anatomi, keterampilan neuron mokular, kapasitas fisiologi, dan kemampuan kognitif makhluk hidup atau manusia. Contohnya berlari. Manfaat biomekanika selanjutnya, yang kedua, simulasi alternatif metode kerja dan menentukan penurunan kebutuhan fisik pekerjaan terhadap jenis pekerjaan baru yang sedang dianalisis. Yang ketiga, manfaatnya adalah sebagai acuan dalam proses seleksi pekerja dan prosedur penempatan. Yang keempat, besarnya gaya otot yang diperlukan oleh seorang operator dalam menyelesaikan pekerjaan menggunakan prinsip-prinsip fisika dan mekanika. Yang kelima, manfaat biomekanika adalah sebagai pedoman perancangan, contohnya perancangan peralatan, perancangan layout kendali mesin, perancangan tempat duduk kerja, acuan batas kemampuan pada material handling, dan sebagai kriteria seleksi pekerja dan pelatih. Materi selanjutnya adalah manfaat biomekanika dalam bidang kesehatan. Manfaat biomekanika dalam bidang kesehatan yang pertama adalah mekanika tubuh, yaitu usaha untuk mengkoordinasi sistem muskuloskeletal dan saraf. Yang kedua, manfaat biomekanika dalam bidang kesehatan adalah mencegah dan mengurangi cedera. Contohnya, saat kita mengangkat beban yang terlalu berat, maka itu kita akan membutuhkan otot menjadi penguatnya. Maka itu akan membuat otot menjadi bermasalah. Begitupun dengan tulang kita. Nah, yang ketiga, manfaatnya adalah untuk menentukan fungsi tubuh. Terdapat dua fungsi tubuh, yaitu faal positif dan faal negatif. Faal positif ini adalah error yang terjadi di mana penderita dinyatakan menderita suatu penyakit padahal tidak. Nah, sedangkan untuk faal negatif adalah error yang terjadi di mana penderita dinyatakan tidak sakit padahal penderita menderita suatu penyakit. Nah, manfaatnya selain itu adalah untuk menambah pengetahuan tentang benda atau alat yang digunakan dalam kesehatan. Yang kelima, untuk mengetahui pengaturan posisi di saat memeriksa pasien. Yang keenam, untuk meminimumkan keluhan pada sistem kerja otot agar produktivitas kerja dapat meningkat lebih banyak lagi.
Nah, selanjutnya adalah pembagian biomekanika. Pembagian biomekanika yang pertama adalah biostatik. Biostatik ini adalah studi tentang struktur makhluk hidup yang berhubungan dengan gaya-gaya ketika mereka berinteraksi. Seperti contohnya, titik tumpuan terletak di antara gaya berat dan otot. Nah, terlihat pada gambar ini. Contohnya, pembagian yang kedua adalah gaya otot terletak di antara titik tumpuan dan gaya berat. Contohnya, posisi tangan saat mengangkat beban. Contoh yang ketiga, gaya berat di antara titik tumpu dan gaya otot. Contohnya seperti kita saat posisi sedang jinjit. Nah, pembagiannya yang kedua adalah biodinamik. Biodinamik ini adalah studi tentang dasar-dasar dan pembagian gerakan makhluk hidup. Pembagian yang ketiga, bioenergetik, yaitu studi tentang transformasi energi yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup. Nah, materi selanjutnya ada skema dasar pengukuran pada makhluk hidup. Kita harus tahu apa itu pengukuran. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuannya. Jadi itu adalah pengertian pengukuran. Jenis pengukuran pertama, pengukuran berulang. Di mana pengukuran berulang ini adalah pengukuran di mana untuk mendapatkan hasil harus yang dilakukan beberapa kali pengukurannya. Contohnya, menghitung nilai rata-rata pernafasan. Contoh pengukuran yang kedua, pengukuran tunggal, yang mana pengukuran ini hanya dilakukan satu kali saja. Pengukuran langsung diperoleh langsung ada hasilnya. Contohnya mengukur panjang benda mati dengan menggunakan penggaris. Nah, itulah. Nah, jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mengukur. Yang pertama, menentukan alat ukur yang tepat untuk mengukur suatu benda. Yang kedua, pengulangan pengukuran. Yang ketiga, penggunaan alat yang dapat dipercaya. Yang keempat, mengkalibrasi terhadap alat yang akan kita gunakan untuk mengukur. Hukum dasar mekanika yang menjadi analisis mekanik pada tubuh makhluk hidup. Yang pertama, hukum Newton. Hukum Newton adalah dasar dari mekanika karena gaya sebagai penyebab timbulnya gerak yang merupakan bagian dari mekanika itu sendiri. Hukum Newton ini mengkaji secara luas tentang dinamika partikel yang memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, di bidang olahraga, pada gerakan-gerakan senam, berlaku hukum mekanika yang sangat kompleks. Klasifikasi konsep biomekanika. Yang pertama ada general biomekanik. Bagian dari biomekanika ini yang berbicara mengenai hukum-hukum dan konsep-konsep dasar yang mempengaruhi tubuh organik manusia, baik dalam posisi diam maupun dalam posisi bergerak. Nah, dibedakan menjadi dua, biostatik dan biodinamik. Yang kedua, okupasional biomekanik, yaitu bagian dari biomekanika terapan yang memiliki interaksi fisik antara pekerja dengan mesin atau material dengan peralatan dengan tujuan untuk meminimumkan keluhan pada sistem kerangka otot agar produktivitas kerja dapat meningkat. Nah, bagian-bagian tubuh yang berkolaborasi untuk menghasilkan gerak. Yang pertama, tulang. Tulang adalah alat untuk meredam dan mendistribusikan gaya atau tegangan yang ada padanya. Tulang berfungsi untuk memberikan perbandingan terhadap beban yang terjadi pada tulang tersebut. Yang kedua, konektif tisu atau jaringan penghubung. Jaringan penghubung ini terdiri dari yang pertama, cartilaginous atau tulang rawan yang berfungsi sebagai untuk pergerakan yang relatif kecil. Yang kedua, ligamen yang berfungsi sebagai penghubung antar tulang dengan tulang untuk stabilitas sambungan. Yang ketiga, tendon, yang mana tendon ini berfungsi sebagai penghubung antar tulang dan otot. Terdiri dari sekelompok serabut-serabut kolagen yang letaknya paralel dengan panjang tendon. Yang keempat, otot, yang mana berfungsi sebagai alat gerak aktif kita.
Nah, materi selanjutnya adalah gaya-gaya yang bekerja pada tulang dan otot makhluk hidup dalam keadaan statis dan dinamis. Nah, analisis biomekanika dibagi menjadi dua. Yang pertama secara statis, yaitu analisis besarnya gaya dan momen yang terjadi pada bagian tubuh tertentu saat tubuh dalam kondisi tanpa gerakan atau statis, atau kita sebut dengan diam. Yang kedua secara dinamis, yaitu adalah analisis besarnya gaya dan momen yang terjadi pada bagian tubuh tertentu saat tubuh dalam kondisi bergerak atau dinamis. Yang ketiga, jenis gaya dalam tubuh manusia. Yang pertama ada gaya gravitasi, yaitu gaya yang melalui pusat massa dari tiap segmen tubuh manusia dengan arah ke bawah. Yang kedua ada itu gaya reaksi, yang mana gaya reaksi ini adalah gaya yang terjadi akibat beban pada segmen tubuh atau berat segmen tubuh itu sendiri. Yang ketiga ada gaya otot, yang mana gaya otot ini terjadi pada bagian sendi, baik akibat gesekan sendi atau akibat gaya pada otot yang melekat pada sendi tersebut. Nah, materi yang selanjutnya adalah teori keseimbangan benda tegar dan penerapannya pada tubuh makhluk hidup. Nah, kita harus tahu apa itu benda tegar. Benda tegar adalah benda yang tidak berubah bentuknya bila dikenai gaya luar. Dinamika benda tegar itu adalah benda yang diukur tidak diabaikan, di mana resultan gaya dapat menyebabkan gerakan translasi dan juga menyebabkan rotasi. Nah, kita harus tahu untuk memahami benda tegar ini kita harus melihat contohnya. Di sini saya memberikan contoh. Seorang petani memikul rumput. Petani memegang bambu tepat di tengah-tengah. Akibatnya gaya berat bambu pada setiap sisi sama besar. Gaya ini menimbulkan momen gaya pada sumbu putar atau tubuh petani sama besar dengan arah berlawanan, sehingga terjadinya keseimbangan rotasi. Nah, ini menyebabkan X petani lebih mudah membawa kedua keranjangnya tadi. Nah, materi selanjutnya prinsip pesawat sederhana pada tubuh manusia. Kita harus tahu apa itu pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah peralatan yang dipakai untuk memudahkan usaha atau pekerjaan kita. Berdasarkan prinsip kerjanya, pesawat sederhana ada 4 kelompok, yaitu tuas atau pengukit, yang kedua katrol, yang ketiga bidang miring, dan yang keempat roda gigi atau gear. Nah, setiap rangka dalam aktivitas tubuh mengandalkan prinsip kerja tuas atau pengukit. Seperti pada gambar ini, di kepala antara tengkorak dan tulang leher, pada gambar A merupakan pengungkit jenis pertama yang terdapat pada tengkorak dan tulang leher. Pada gambar A ini ya, kawan-kawan. Yang kedua, telapak kaki pada saat berjinjit seperti pada gambar B. Gambar B ini menyebabkan ujung telapak kaki menjadi titik tumpu bagi anggota badan. Kemudian pangkal telapak kaki menjadi sedikit menegang. Dan pada gambar yang ketiga, lengan mengangkat beban, yaitu pada gambar C contohnya. Saat kita mengangkat suatu benda dengan menggunakan tangan, maka tangan yang memegang beban atau benda menjadi titik beban, sedangkan lengan menjadi kuasa dan siku menjadi titik tumpunya. Nah, materi selanjutnya adalah menguraikan konsep elastisitas pada sarang laba-laba. Konsep yang ada pada jaring laba-laba dapat dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 41. Jaring laba-laba dikenal sebagai salah satu materi alami yang sangat kuat oleh para peneliti dari College of William and Mary. Benang atau jaring yang dihasilkan laba-laba ini merupakan benang sutra berbahan dasar protein bernama vibrions yang sangat kuat dan elastis. Kedua karakteristik ini menjadikan benang laba-laba salah satu materi yang paling penting. Nah, kaitan jaringan laba-laba dengan konsep fisika adalah pada materi elastisitas. Nah, di sini kita harus tahu apa itu elastisitas.
Elastisitas itu adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk awal setelah gaya luar yang diberikan benda itu dihilangkan atau dibebaskan. Dalam pembahasan sifat elastisitas benda memiliki yang pertama homogen, yang artinya adalah setiap bagian benda memiliki kerapatan yang sama. Yang kedua, sifat elastisitas adalah isotropik, yang artinya adalah pada setiap titik pada benda memiliki sifat-sifat fisik yang sama ke segala arah. Nah, konsep elastisitas dari jaring laba-laba. Yang pertama, stres atau tegangan. Kita harus tahu apa itu pengertiannya. Stres atau tegangan ini adalah besar gaya yang bekerja pada sebuah permukaan benda per satuan luas. Yang kedua, strain atau regangan. Berbeda ya kawan-kawan. Adalah perbandingan antara pertambahan panjang batang dengan panjang semula. Yang ketiga ada modul elastisitas. Modul elastisitas ini adalah besaran yang menggambarkan tingkat elastisitas dari bahan. Yang keempat, hukum Hooke. Nah, bunyi dari hukum Hooke ini adalah perubahan bentuk elastis akan sebanding dengan gaya yang bekerja pada batas tertentu atau batas elastisitas. Jika benda yang diberikan ditambah hingga melebihi batas elastisitas benda, maka benda akan mengalami deformasi atau perubahan bentuk secara permanen. Materi selanjutnya, biomekanika, daya tahan terhadap beban mekanika. Biomekanika ini merupakan ilmu yang membahas aspek-aspek mekanika gerakan-gerakan tubuh manusia. Jadi biomekanika ini adalah kombinasi antara keilmuan mekanika, antropometri, dan dasar ilmu kedokteran. Contoh gerakan kerja dan kekuatan antara bagian tubuh dengan menggunakan metode manual material handling atau MMH. Kekuatan yang diperlukan pada beberapa kegiatan diantara adalah kegiatan pengangkatan benda atau lifting test. Yang kedua, kegiatan pengantaran benda atau carrying test. Yang ketiga, kegiatan mendorong benda atau pushing test. Yang keempat, kegiatan menarik benda atau pulling test. Aplikasi biomekanika pada dunia kesehatan. Yang pertama adalah aplikasinya. Yang pertama, mengevaluasi pekerjaan operator supaya tidak terjadi kecelakaan kerja. Yang kedua, menentukan perancangan sistem tempat kerja. Yang ketiga, meningkatkan kinerja. Yang keempat, untuk mengukur besarnya gaya yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan dengan postur tubuhnya. Yang kelima, manfaatnya dalam kesehatan olahraga diperlukannya untuk mengurangi resiko terjadinya kecelakaan saat olahraga atau cedera. Yang keenam, manfaat dari biomekanika untuk meningkatkan performa saat bekerja. Yang ketujuh, untuk memperoleh kesehatan dan keselamatan pekerja. Materi selanjutnya adalah Al-Quran dan hadis yang membahas tentang biomekanika. Terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 110, yaitu tentang sholat. Dari penjelasan surat Al-Baqarah ayat 110 ini dapat dipahami bahwa setiap gerakan sholat itu berhubungan dengan biomekanika. Contohnya, biomekanika pada gerakan takbir meliputi pergerakan otot, tulang, dan juga sendi. Nah, sendinya yang bergerak pada saat gerakan takbir ini adalah sendi engsel dan sendi peluru. Contoh yang kedua, biomekanika pada gerakan ruku, yang mana meliputi pergerakan otot dan sendi serta tulang. Contoh yang ketiga, biomekanika pada gerakan i'tidal meliputi pergerakan otot, tulang, dan sendi. Sendinya yang bergerak saat gerakan i'tidal ini adalah sendi engsel dan sendi peluru. Yang keempat, biomekanika pada gerakan sujud meliputi pergerakan otot, sendi, dan tulang. Yang kelima, biomekanika pada gerakan duduk di antara dua sujud meliputi pergerakan otot dan sendi dan tulang. Nah, sendi yang bekerja pada saat gerakan duduk di antara dua sujud ini adalah sendi engsel dan sendi kaku. Nah, mungkin hanya itu ya materi yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.
Apabila ada kesalahannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.